Episode 11. Setelah sarapan, Zizi mengajak Pras untuk duduk di teras rumahnya. Dia ingin berbicara pada Pras mengenai masalah ini. Pak, lebih baik Anda pulang saja ke kota sebelum semuanya makin ngaco. Biar saya yang menjelaskan pada keluarga saya sendiri, Pak. Pak, tolong jangan makin membuat saya merasa bersalah pada Bapak. Biar saya saja yang menanggung semua ini. Ujar Zizi lagi. Kenapa? Iya Nak Pras, ibu benar-benar takut kalau Nak Pras terbawa-bawa nantinya. Sahut ibu Zizi yang ikut keluar. Bu, izinkan saya menyelesaikan kekacauan ini. Ibu jangan khawatir, saya yang akan bertanggung jawab penuh atas semua yang dilakukan adik saya. Izin Pras membuat Zizi tak mengerti. Para tetua kampung sudah datang ke rumah Zizi. Para ibu-ibu juga ikut membantu masak karena malam ini akan diadakan syukuran kecil-kecilan untuk rumah baru Zizi. Sewaktu Zizi pamit hendak bekerja di kota, Pak D sudah mewanti-wanti agar dia berhati-hati dan bisa jaga diri. Pak D pesan agar jangan pulang bawa laki-laki kalau hanya sekedar teman. Kecuali pria itu serius untuk mengajaknya berumah tangga. Kehormatan anak gadis bagi kami adalah segalanya Nak Pras. Kami tidak ingin anak-anak perawan kami masuk dalam pergaulan bebas, bahkan jangan sampai hamil di luar nikah. Alhamdulillah, Zizi nurut. Baru kali ini dia pulang bersama seorang laki-laki yang kabarnya akan serius dengannya. Kata-kata Pak D Zizi makin membuat Pras merasa tidak enak hati. Jika harus mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Tampan ya calon suami kamu Zi. Kerja apa? Tanya salah satu tetangga Zizi yang membantu masak. Kebiasaan di kampung Zizi jika ada hajatan masaknya di luar rumah. Agar lebih leluasa untuk para tetangga membantu dan sekedar bergosip bersama. Di kantoran Bu. Jawab Nisha cepat sedangkan Zizi hanya tertunduk, dia bingung harus menjawab apa. Haruskah dia menambah kebohongan lagi? Satu kantor ya Zi? Lanjutnya. Zizi hanya mengangguk pelan. Sepertinya orang kaya. Beruntung kamu Zi. Kemarin juga Bude Sri bilang mau ke Jakarta. Arum mau menikah. Dek. Hati Zizi seketika terasa ditusuk pisau runcing mengingat siapa yang akan menjadi calon suami Arum. Tenang Zi. Dia bukan siapa-siapa kamu lagi, batin Zizi. Kalau itu kami belum mendengarkannya Bu. Bude Sri belum bilang apa-apa. Sahut Nisha cepat. Zizi yang sedang mengiris bawang malah melamun dan mengiris tangannya sendiri. Au! Zi! Pekik Nisha melihat banyak darah di tangan adik iparnya ini. Au! Rintih Zizi menahan perih tangannya. Zean! Z! Cepat minta obat sama Eyang, tangan Aunty terluka. Pekik Nisha dan diangguki Zean yang sedang bermain. Zean berlari ke arah ibu Zizi yang sedang menyiapkan makanan siang. Kenapa Z? Tanya Pras. Tangan Aunty luka Om. Jawab Zean cepat membuat Pras segera bangkit dan berjalan ke arah Zizi. Pras segera mengambil air untuk membasuh tangan Zizi lalu menutupi dengan sapu tangannya. Jika tidak ada orang sudah pasti Pras akan memasukkan jari Zizi ke dalam mulutnya untuk menghentikan pendarahan. Tapi saat ini situasinya berbeda, banyak para tetangga. Duh, romantisnya calon pengantin. Goda salah satu perempuan yang masih lajang. Hati-hati, pegang sapu tangannya.
Kalau tidak bisa memasak lihat saja. Ujar Pras setengah berbisik membuat Zizi tertunduk malu. Setelah memastikan tangan Zizi tidak mengeluarkan darah lagi, Pras segera pergi. Malam ini rumah Zizi sudah penuh oleh kerabat dan tetangga, membuat Zizi dan ibunya bernyali ciut. Padahal tadi siang mereka sudah ingin menjelaskan pada semua kerabat kalau Pras bukan calon suami Zizi. Zizi juga merasa bersalah jika harus membuat malu ibunya. Wanita yang sangat berjasa dan dicintai segenap jiwa raga. Jika memang Pras mau membantunya kali ini untuk menjadi calon pura-pura, dia sangat bersyukur. Setelah itu biarlah dia yang akan memikirkan cerita selanjutnya nanti. Yang jelas untuk saat ini dia ingin menyelamatkan harga diri keluarganya terlebih dahulu. Bude dengar dari Bude Sri kamu nggak jadi nikah ya Zi? Tanya salah seorang tetangga Zizi yang baru datang membuat semuanya terdiam dengan pernyataan perempuan tua itu. Siapa bilang Bu Warsi? Itu calonnya Zizi ada di luar. Tampan lagi. Bela salah satu tetangga Zizi. Saya dengar dari Bu Sri Lobok. Katanya kekasih Zizi akan nikah dengan perempuan lain. Ngarang, itu Bu yang pakai baju koko itu. Tunjuk ibu-ibu tadi pada Pras yang sedang duduk mengenakan baju koko dan peci hitam di antara kerabat dan tetangga Zizi. Yang mana? Yang jelas paling ganteng di antara bapak-bapak di sana. Jawab Nisha sedikit ketus. Enak saja Bude Sri menyebarkan gosip pada semua tetangga, pikir Nisha. Iya, ya tampan. Pujinya tersenyum kecil sedangkan Zizi hanya tertunduk. Dia malu saat ini jika ada yang tahu kalau Pras bukan calon sesungguhnya. Setelah acara pengajian selesai, para tetua masih duduk berkumpul dan memanggil Zizi untuk ikut bergabung, membuat Zizi semakin bingung. Dia takut kalau Pras keberatan dengan semua ini. Kami lihat kalian sudah sangat dekat mengingat takut terjadinya fitnah dan zina. Kami para tetua mengusulkan untuk kalian menikah siri terlebih dahulu. Ujar Pak De Darto, kakak ibu Zizi paling tua. Wajah Zizi seketika memucat dengan permintaan keluarganya. Pak De menikah butuh persiapan, tidak bisa secepat ini. Ujar Zizi berusaha menolak. Benar Zi. Tapi bukannya 2 bulan lagi kalian juga akan menikah resmi. Menurut keluarga pihak perempuan yang merasa dirugikan jika kalian terus berdua. Ini juga untuk kepentingan kamu Zi. Bukannya semuanya sudah dipersiapkan. 2 bulan lagi tinggal acara peresmian saja. Jawab Pak De Zizi. Tapi orang tua saya tidak ada di sini Pak De. Alasan Pras karena dia tahu Zizi pasti keberatan untuk menikah dengannya. Bukannya lelaki tidak perlu wali nak Pras. Hanya saksi saja sudah cukup. Pras tak bisa mengelak lagi, dia menatap Zizi yang terlihat menggeleng pelan. Zizi menolak mentah-mentah saran mereka. Namun, suaranya tetap kalah ketika anggota keluarga sepakat agar dirinya dan Pras menikah siri terlebih dahulu agar mereka bisa tenang melepas Zizi kembali ke Jakarta. Nikah siri ini hanya untuk menjaga agar kalian tidak berzina. Meski hanya bersentuhan tangan atau saling pandang. Tapi, bukan berarti kalian juga bisa bebas. Karena menikah siri itu yang dirugikan pasti pihak perempuan jika pihak laki-laki lepas tangan. Tapi, Pak De percaya pada Nak Pras akan menjaga Zizi dengan baik. Buktinya selama 5 tahun ini Zizi baik-baik saja. Pak De yakin kalau Nak Pras lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Pras terdiam tanpa kata.
Jika boleh diungkapkan dengan kata-kata, Pras sangat bahagia, tapi dia juga harus bisa menjaga perasaan Zizi. Dari tadi Zizi berusaha menolak, tapi sekeras apapun Zizi menolak dan penolakannya didukung oleh sang ibu. Tapi suara terbanyak tetap kerabat dan mereka yang hadir. Zizi pun diam dan pasrah. Dia merasa tidak enak hati pada bosnya ini sudah terlibat terlalu jauh. Zizi tahu di hati Pras hanya ada Airin, mantan istrinya. Sekarang istirahat dulu, besok akan ada petugas KUA yang menikahkan kalian. Malam ini kamu Pras tidur di rumah Pak De dulu, ujar adik ayah Zizi. Wajah cemas Zizi tidak bisa disembunyikan lagi. Dia bingung dengan keadaan ini. Kenapa Pras malah diam, tidak menolak sama sekali? Apa karena takut atau menjaga harga diri Zizi? Pak, kita tidak bisa melanjutkan semua ini. Isi pesan Zizi. Percaya sama saya Zi, jawab Pras. Tapi ini terlalu jauh Pak. Saya tidak enak sama Bapak. Kita bicarakan lagi setelah kita sampai di Jakarta, jawab Pras lagi, membuat Zizi menghela nafas berat. Zizi duduk dengan tangan gemetar. Dia tidak bisa mencegah semua ini. Tapi dia bingung kenapa Dimas dan mbaknya Nisha tidak ikut menjelaskan semua ini, justru mereka sepertinya mendukung pernikahan siri ini. Rasanya bagai mimpi semua ini terjadi. Walaupun awalnya Pras hanya berniat menolong. Tapi lafaz akad nikah tadi tidak main-main. Mereka sah sebagai suami istri di mata agama. Ibu Zizi memeluk erat putrinya. Para undangan tak mengira kalau Zizi sedang berduka. Bagi mereka itu adalah tangis bahagia karena baru saja menikah dengan sang pujaan hati. Zizi tak sabar menunggu acara ini berakhir. Dia harus bicara dengan Pras. Karena sekarang bukan Zizi lagi yang jadi korban, tapi juga Pras. Pria baik yang berniat menolong malah terperangkap dalam pernikahan dengannya. Jam 2 siang semua acara baru selesai. Para undangan sudah pulang dan tinggal ibu, Zizi dan Nisha serta Pras yang duduk di ruang keluarga. Nak Pras, maafkan kami telah membawamu ke situasi yang sulit ini. Tentu semua yang terjadi tadi di luar dugaan Nak Pras. Juga bagi kami sendiri, ibu jadi merasa bersalah pada Nak Pras. Yang awalnya niatnya membantu malah terbelenggu seperti ini. Sekarang terserah Nak Pras. Ibu nggak akan melarang Nak Pras untuk menceraikan Zizi karena mungkin Nak Pras sudah ada pilihan sendiri, ucap Ibu Zizi dengan suara lirih. Beliau merasa tidak enak hati dengan Pras yang telah menolong mereka dari rasa malu. Walaupun jujur dalam hati, akan sangat bersyukur kalau memiliki menantu seperti Pras. Lelaki tampan, sopan dan sukses. Pras memandang Zizi yang dipandang juga menatapnya sejenak. Lalu menundukkan kepalanya karena malu dengan kejadian ini. Bu, tentang masalah ini saya akan membicarakan dengan Zizi setelah kami sampai di Jakarta. Ibu jangan khawatir, menikah ataupun bercerai saya akan tanggung jawab pada Zizi dan saya akan pastikan keselamatannya, jawab Pras. Ibu Zizi mengangguk. Iya, Nak Pras. Terserah kalian saja. Ibu hanya minta maaf dan berterima kasih karena sudi menutupi aib keluarga kami. Jangan merasa bersalah, Bu. Tapi saya nggak bisa lama-lama di sini.
Mungkin besok pagi kami harus pulang karena banyaknya pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan. Kami hanya mengambil libur selama 3 hari. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi setelah ini, kita jangan putus persaudaraan. Ibu berharap kamu tetap menjadi bagian dari keluarga kami. Tidak sebagai suami, bisa sebagai saudara untuk Zizi. Pras tersenyum dan mengiyakan. Zizi termenung. Dia makin tak enak hati dengan Pras. Pras bingung saat hendak masuk ke dalam kamar yang ada Zizi di dalamnya. Bagaimana jika Zizi teriak tapi dia tetap harus masuk karena di luar ada ayah Zizi dan keluarga jauh lainnya yang datang berkunjung. "Pak," panggil Zizi saat melihat Pras masuk. "Ya." Pras memandang Zizi yang kelihatan bingung dan menunduk. "Di luar banyak orang, Zi. Saya juga bingung karena ayah meminta saya masuk ke kamar. Jika kamu keberatan, saya akan keluar." "Tidak," jawab Zizi cepat. Bisa-bisa semua keluarganya bertanya kenapa Pras di luar. "Bapak tidur saja di sini?" "Saya di bawah," jawab Zizi cepat. Dia segera mengambil selimut dan bantal untuk segera turun. "Zi, kamu saja yang di atas, saya di bawah," tolak Pras. "Tapi Bapak pasti tidak terbiasa. Bagaimana jika kita tidur satu ranjang? Saya janji tidak akan menyentuh kamu. Dibatasi guling saja," usul Pras. "Tapi Pak Zi, saya janji," potong Pras membuat Zizi mau tak mau menganggukkan kepalanya. Dibatasi oleh 2 guling suami istri ini tidur satu ranjang. Pras tidak bisa memejamkan matanya, begitu juga Zizi yang mengarahkan punggungnya pada Pras. Jantung Zizi saat ini berdetak kencang. Dia takut jika Pras tidak bisa memenuhi janjinya. Sedangkan Pras tak bisa membendung rasa bahagianya bisa satu ranjang dengan Zizi meskipun tak saling sapa. Zizi mengalihkan tubuhnya pada Pras lalu tiba-tiba dia bangkit. "Kamu tidak bisa tidur?" tanya Pras membuat Zizi tersentak kaget. "Pak, kita harus bicara." "Kita bicara nanti saja, Zi. Takut ada yang mendengarkannya. Ini sudah malam, besok kita harus segera pulang." Ingat, Pras membuat Zizi melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari.